Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Yesus, bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keberadaan kita. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, nafas kehidupan sampai hari ini. Hari ini tema kita, iman kekuatan menghadapi badai. Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Allah yang memelihara hidup kami di dalam segala keberadaan kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan, biar sekali lagi firman-Mu berbicara kepada setiap kami, menguatkan iman setiap kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama saya bacakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang kedua, Filipi 4 ayat 13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 33 berbunyi, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, sebuah perahu atau kapal tentu akan jauh lebih aman jika hanya diparkirkan saja atau ditempatkan di dermaganya atau di pinggir pantai, saudara. Tetapi fungsi kapal itu tentu tempatnya bukan hanya ada di pinggir pantai. Fungsinya yaitu untuk berlayar ke lautan yang luas. Dan di dalam berlayarnya kapal di dalam lautan yang luas, mau tidak mau, kapal tersebut harus menghadapi ombak dan badai di dalam perjalanannya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, demikian pun dengan hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengapa hidup kita setelah percaya tidak langsung diangkat ke sorga? Bagaimana kita berada di tempat yang aman dan indah bersama dengan Tuhan di sorga sana? Dan meninggalkan dunia yang gelap ini, yang penuh dengan pergumulan. Tuhan tentu menempatkan kita masih ada dalam dunia untuk maksud dan tujuannya. Untuk bagaimana kita dipakai Tuhan untuk menyaksikan Tuhan yang hidup, untuk menyaksikan Tuhan yang berkuasa, untuk menyaksikan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, dan tentu di dalam perjalanan iman kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan aman dan nyaman. Tuhan tidak berjanji bagaimana kita tidak ada kesakitan, tidak ada air mata. Karena segala duka cita itu pun diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam dunia ini. Bahkan kita pun sebagai orang percaya mengalami apa yang namanya duka cita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus,
dari semua badai hidup kita, perkara-perkara atau pergumulan yang kita alami dalam dunia ini. Tuhan mau mengingatkan kita ada dua hal, saudara. Yang pertama, ingatlah bahwa di dalam Yesus ada kekuatan menghadapi setiap perkara atau setiap badai hidup kita. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 jelas berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, kita tahu latar belakang bagaimana Paulus berbicara. Tidak ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup dia dalam setiap pergumulan hidup dan pelayanan dia. Saudara, yang kedua, firman Tuhan mau mengingatkan kita apa, saudara? Tidak ada yang lebih besar di dunia ini selain nama Yesus. Badai mau sebesar apapun, mau sekuat apapun, akan takluk di dalam kuasanya Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, badai kecil, badai besar, Yesus sanggup tenangkan. Yesus memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Yang Tuhan mau dari hidup kita adalah bagaimana kita belajar bukan hanya melihat badai yang di luar atau ombak di luar di sekeliling kita, tetapi Tuhan mau kita belajar apa yang di dalam kita. Tuhan sanggup tenangkan. Bagaimana kita tetap percaya, iman kita tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah setiap badai pergumulan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kekuatan iman datang dari bagaimana kita tetap mempercayai Yesus sepenuhnya, apapun bentuk badainya. Kekuatan iman datang dari pengenalan kita, hubungan kita dengan Tuhan yang semakin dekat dan bergantung kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hidup ini bukan tentang hanya bagaimana menjadi lebih baik dari orang lain. Hidup kita ini bukan hanya tentang keberhasilan atau kemenangan. Tidak, saudara. Tetapi hidup kita di dalam Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan, hidup kita bicara tentang bagaimana kita percaya dan taat dan setia kepada Tuhan, bahkan mempercayai Dia di saat-saat tersulit di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, badai kehidupan diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita, menguji kesabaran kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itu menjadi kesempatan kita untuk bagaimana kita boleh terus bertumbuh dan berakar di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari siapapun kita yang mendengarkan siaran ini, apapun pergumulan saudara, badai hidup apapun yang saudara sedang alami, mari tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh pergumulan yang ada. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Andalkan Yesus, karena Yesuslah yang memberikan kita kekuatan menghadapi setiap badai. Mari kita melewati dan menghadapi setiap badai yang ada bersama Yesus dan di dalam Yesus. Amin, saudara. Tuhan menolong kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami tidak pernah layak di hadapan Tuhan, karena sesungguhnya hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Hanya karena anugerah-Mu,
Kami bisa menikmati apa yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Terima kasih hari ini firman-Mu berbicara ya Tuhan. Dan kembali meneguhkan iman kami. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan kami. Itulah yang akan menguatkan kami menghadapi setiap badai kehidupan kami. Tolong kuatkan setiap kami, umat-Mu Tuhan. Siapapun yang mendengarkan siaran ini. Apapun masalahnya, apapun badai yang sedang dialami. Beri kekuatan kepada mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mempercayai Tuhan. Tetap tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.